Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya di sini selaku ketua kelompok dari kelompok 13 yaitu Agen Permanaga Suara. Kemudian ada anggota saya yaitu Wildan Alfarafit dan Jason Kusuma. Eh, Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar satu analisis deret waktu yang berisi tentang data yang stasioner atau yang tidak stasioner, kemudian mencari ACF dan PACF dari data tersebut, kemudian kita juga mencari model ARIMA terbaik untuk data tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut aja ke deskripsi datanya. Kepada Wildan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah deskripsi data yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan data jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di negara Ukraina selama 2 tahun dari 2020 hingga 2022. Data dikumpulkan untuk 25 wilayah Ukraina dan berisi informasi tentang jumlah total kasus yang terdaftar. Data didasarkan pada laporan harian dari Kementerian Kesehatan Ukraina dan data mentah dari Pusat Kesehatan Masyarakat Ukraina yang dikumpulkan oleh kelompok kerja pemodelan matematika epidemik virus corona SARS-CoV-2 di Ukraina dari Akademik Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina. Lalu yang kedua adalah plot data. Kami menggunakan drop duplicates agar data yang terduplikasi hilang dan terhapus, dan dikarenakan tabel kota yang sangat banyak, sebagai contoh kami hanya mengambil satu kota yang yaitu Vinitska. Lalu grafik di atas ini menunjukkan total kasus COVID-19 di wilayah Vinitska dari waktu ke waktu, mencakup periode antara awal 2020 hingga pertengahan 2022. Pada tahap awal pandemi, jumlah kasus harian relatif rendah dengan peningkatan kecil dan konsisten. Ya ini mencerminkan fase awal penyebaran virus yang namun seiring berjalannya waktu terlihat adanya lonjakan signifikan pada titik tertentu yang mengindikasikan gelombang penyebaran infeksi yang lebih besar. Lonjakan besar pertama mulai dari terlihat pada tahun 2020 hingga awal 2021, diikuti oleh fluktuasi yang lebih stabil. Gelombang terbesar terjadi pada akhir 2021 hingga 2022, di mana jumlah kasus mencapai puncaknya. Ya, periode ini kemungkinan terkait dengan penyebaran varian baru dan relaksasi pembatasan sosial yang meningkatkan transmisi virus. Setelah puncak tersebut, jumlah kasus mengalami penurunan tajam pada pertengahan 2022 dengan menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian seperti vaksinasi atau penerapan kebijakan kesehatan masyarakat. Pola ini mencerminkan dinamika COVID-19 yang ditandai oleh lonjakan infeksi diikuti oleh periode penurunan yang signifikan. Lalu selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk menguji data menggunakan uji ACF dan juga PCF, mungkin bisa dilihat di grafiknya aja. Bisa next slide. Nah, ya untuk yang sebelah kiri itu untuk plot ACF untuk dataset ini. Jadi di plot ACF itu menunjukkan pola penurunan secara bertahap ya, yang mengindikasikan ada sebuah tren dalam kasus ini. Nah, bisa dilihat pada leg-leg awal itu terjadi penurunan, terutama di data yang di atas 0,75, yang menunjukkan bahwa kasus ini sangat berkaitan dengan jumlah kasus beberapa waktu sebelumnya. Hal ini itu kalau dikontekskan ke dalam penyebaran COVID-19, ini memiliki masa inkubasi atau penurunan manusia yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya, kalau di plot PACF-nya sebelah kanan, itu terlihat ada beberapa lonjakan yang signifikan di leg-leg awal, kisaran leg 1 sampai dengan 5. Ini itu menunjukkan bahwa periode rata-rata penurunan berat deteksi ini baru menunjukkan fluktuasi yang lebih rendah itu setelah leg kelima. Nah, bisa dilihat setelah leg kelima ini terjadi penurunan yang signifikan, bahkan ada sampai beberapa yang minus ya. Nah, pola yang terlihat pada ACF dan PACF ini memberikan implikasi yang penting dalam pemodelan time series kali ini. Kenapa? Karena berdasarkan pola tersebut dapat disimpulkan bahwa data COVID-19 ini cocok untuk dianalisis menggunakan model ARIMA yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Mungkin untuk Agin bisa dilanjutkan untuk penjelasan model ARIMA-nya.
Oke, terima kasih Jason. Nah, sebelum kita membuat model harimanya, kita harus mencari arima mana yang terbaik. Oleh karena itu, kami menggunakan from PM PMD Arima, import auto Arima. Nah, di sini tuh untuk mencari Arima yang terbaik. Kemudian setelah kita membuat kode tersebut, maka akan muncul seperti tabel yang di kanan. Nah, di situ ada beberapa Arima, yaitu Arima 010, Arima 110, hingga Arima 412. Nah, setelah kita melihat IC-nya, ternyata paling bagus itu Arima 511 untuk menjadi base modelnya. Kemudian setelah kita mendapatkan base model, yaitu Arima 511, kita membangun model. Boleh next slide, Tom? Nah, model berikut adalah code untuk membangun model Arima 511, di mana ada model sama dengan Arima, DF Finiska atau tabel kolom yang kita pilih, kemudian ordernya. Di sini karena kita mau membuat model Arima 511, maka ordernya 511. Kemudian fitted model sama dengan model fit, dan yang terakhir itu menampilkan ringkasan modelnya, yaitu menggunakan fitted model titik summary. Nah, dapat dilihat bahwa ARL1-nya itu min 0,1401, yang dimana dia jauh dari p-value 0,05. Begitupun dengan ARL2, ARL3, ARL4 hingga ARL5. Kemudian MA1-nya, MA1-nya itu min 0,4263. Nah, dia itu signifikan p-value-nya dia kurang dari 0,05, yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari error pada leg 1. Kemudian konstantanya 181,7428 tidak signifikan, menunjukkan bahwa konstanta tidak memberikan kontribusi pada signifikan terhadap model. Kemudian ada sigma 2 atau variance error yang 10 10.160,4, signifikan p-value kurang dari 0,5, menunjukkan variabilitas yang besar dalam error mode. Kemudian untuk grafik fittingnya ini, model ini tuh cocok untuk data yang polanya lebih stabil. Namun mungkin tidak cukup menangkap lonjakan volatilitas atau fluktuasi yang tajam dalam periode tertentu. Seperti saat terjadinya perubahan mendalam dalam tren kasus COVID-19 yang berada di Ukraina ini. Nah, untuk model ARIMA 511 ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa komponen autoregresif atau AR memainkan peran yang lebih besar dalam memprediksi jumlah kasus COVID-19 di Finska, dengan pengaruh signifikan dari nilai-nilai beberapa hari sebelumnya dan adanya pengaruh error dari hari sebelumnya, yang ngebuat Arima ini tuh menjadi salah satu model untuk memprediksi ketika ada suatu bencana atau misalkan ada suatu musibah. Kita lanjut aja ke plot prediksinya. Boleh di next slide. Nah, untuk plot prediksinya kita dapat buat dengan PLT figur, kemudian plot, habis itu title-nya apa, dan show. Dapat dilihat bahwa data aslinya dengan fitted value atau arima modelnya itu hampir sama, bahkan mendekati kata sama, namun ada beberapa yang beda seperti di lonjakannya, yang ternyata data aslinya itu lonjakannya lebih besar daripada fitted value-nya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa model Arima ini bisa menjadi model yang digunakan untuk
memprediksi atau memperkirakan suatu kemungkinan atau bisa kita bilang analisis. Mungkin itu aja dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.